Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ik di channel Web Mediatek. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, alhamdulillah pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan install ulang PC dengan menggunakan harddisk internal. Oke, jadi di hadapan kamera ini itu terdapat sebuah komputer. Ini adalah komputer yang biasa saya pakai ya. Terdapat tools-toolsnya juga seperti UV, Borneo, kemudian dan lain-lain ada ya di sini ya. Ini adalah komputer saya sendiri. Jadi di video kali ini saya akan menginstal komputer saya, tetapi di sini saya tidak akan menggunakan flash disk, CD-ROM maupun yang lain. Oke. Tetapi di sini akan saya menggunakan hard disk internal dari laptop ini. Oke. Nah, hal yang pertama teman-teman siapkan itu teman-teman bisa pindahkan dulu file-file yang penting dari drive C. Oke. Nah, drive C sini misal ada yang penting teman-teman bisa pindahkan, kemudian teman-teman pilih masukkan ke local disk yang D atau yang data ya untuk penyimpanan data, karena itu yang C ini akan dihapus karena akan diganti pakai Windows yang baru. Oke, untuk Windows yang saya gunakan di sini adalah saya menggunakan Windows 10. Di sini Windows 10-nya bukan Windows 10 yang biasa, tetapi saya akan menggunakan Windows 10 Superlight. Ya kan? Nah, di Superlight ini itu Windows-nya ringan ya. Nah, jadi akan saya coba sebagai Windows yang saya gunakan untuk bekerja. Oke. Nah, oke teman-teman, jika teman-teman penasaran bagaimana caranya, teman-teman simak video ini sampai dengan selesai. Oke. Nah, lanjut saja akan kita lakukan eksekusi. Pertama, teman-teman harus siapkan sebuah partisi dari hard disk ini akan kita bagi satu lagi. Nah, siapkan saja kurang lebih 10 GB. Di sini akan saya bagi hard disk yang local disk D ini. Klik kanan di disk PC atau my computer apa-apa. Kemudian klik manage. Oke, setelah dibuka manage, di sini pilih disk management. Nah, tunggu dia loading. Oke, dia terdapat 3 partisi ya, satu sistem, biarkan saja. Satu lagi adalah file C buat penyimpanan Windows. Kemudian yang D ini adalah buat data. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian kita pisahkan ya, minta 10 GB deh dari yang D ini. Oke, di sini minta 10 GB, tulisan saya tulis 10.000. Nah, ini dalam satuan megabyte ya. Kemudian kita pencet shrink. Nah, ada terdapat unallocated. Nah, kemudian di sini kita klik lagi, kita tulis new volume. Oke. Nah, di sini kita pilihnya biarin ya, default aja, mau app mau huruf apa terserah. Kemudian kita klik next. Nah, di sini untuk volume labelnya itu teman-teman bisa pilih aja atau kita buat aja deh. Saya di sini buat tulisannya bootable ya. Jadi akan saya buat partisi ini sebagai partisi buat penyimpanan Windows instalasi. Oke, bootable. Kemudian klik next. Finish. Nah, maka di hard disk ini itu sudah kita bagi ya. Kita bagi ada yang berukuran kurang lebih 10 GB. Nah, itu ngambil dari D ini. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai itu bisa kita ambil lagi, bisa kita pisahkan lagi
satukan lagi dari app ini dihilangkan, kemudian D ini ditambah dari 10 GB ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, ada bootable app ukurannya 973 atau bisa kita sebut 10 GB. Oke, kemudian di sini itu ada sebuah software yang sudah saya siapkan, software Windows-nya. Ini ya. Windows 10 Pro. Nah, ini adalah Superlight. Kemudian pertama kita akan ekstrak, saya menemukan WinRAR, ekstrak file, langsung saya taruh pada partisi bootable, taruh, kemudian langsung klik OK. Nah, nanti di partisi bootable ini dia akan ada sebuah hasil ekstrakan dari Windows, software Windows ya. Nah, dan ingat, software Windows ini teman-teman bisa cari di Google atau mungkin nanti bisa saya taruh linknya. Kemudian yang berekstensi ISO ya, dengan tipenya this image file. Nah, ini bisa kita ekstrak menggunakan 7zip, bisa menggunakan WinRAR pun bisa. Di sini saya menggunakan WinRAR. Oke, proses ekstrak memang agak lumayan lama ya, tapi tidak selama menunggu sebuah harapan. Oke, ini dia sedang melakukan proses ekstrak. Jadi jangan di close dulu ya WinRAR-nya ya, kan lagi ekstrak dia. Oke, di sini sudah terekstrak. Kita buka di partisi bootable. Sudah ada ya source, support dan lain sebagainya. Nah, kita biarkan saja. Kemudian hal yang penting, teman-teman bisa siapkan sebuah aplikasi yang bernama EasyBCD. Ini udah saya install pada komputer saya ya. Kita klik, saya klik dulu untuk EasyBCD-nya akan dibuka. Nah, EasyBCD ini itu adalah belum saya install ya, belum saya install. Kemudian di sini akan saya install terlebih dahulu. Oke, jadi yang ada di step tadi itu adalah file mentahan. Oke, run EasyBCD. Nah, jika sudah diinstal maka seperti ini ya, tampilan di desktopnya. Kemudian di sini sedang melakukan loading untuk membuka EasyBCD. Nah, untuk bahasa dipilih aja ya, English, kemudian go, klik OK, maka dia akan terbuka. Oke, sip. Nah, EasyBCD 2.4 ini untuk versinya. Oke, di sini pertama teman-teman bisa klik add new entry. Add new entry, kemudian di sini di operasi sistem biarkan Windows. Nah, di portable eksternal di sini klik WinV. Nah, WinV untuk patch-nya di sini patch ya, ada pilihan. Arahkan pada bootable, arahkan pada harddisk bootable yang tadi kita partisi. Cari source, kemudian cari lagi di sini bootwim. Nah, bootwim ya, kita klik. Nah, jika sudah, di sini name-nya itu kita pilih saja, kita custom aja. Tulis, karena ini Windows 10 maka saya tulis Windows 10 seperti ini. Selanjutnya itu klik tambah ini ya, add. Nah, Windows success. Setelah muncul Windows success, kita cek lagi ke view setting. View setting terdapat ya entry 1 Windows 11. Windows 11 itu adalah apa? Ya, Windows dari komputer ini. Kemudian entry 2 Windows 10 itu adalah boot yang tadi kita setting. Oke, selanjutnya itu kita X, kita close.
Eh, kita close, kemudian langsung saja di komputernya kita lakukan restart. Oke, menunggu komputer ini dia memilih atau booting ya, sorry, booting. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ada dua pilihan sistem operasi untuk boot. Tadi Windows 11 yaitu bootnya dia, kemudian Windows 10 ini adalah file yang tadi kita buat. Kita klik Windows 10. Oke, kita menunggu. Dia akan melakukan proses setup ya pada proses penginstalan komputer ini. Oke, lihat ya, dari logo aja sudah berbeda ya. Tadi Windows 10 itu, Windows 11 itu logonya kotak, ini agak kelihatan yang Windows 10. Jadi ini akan saya lakukan downgrade ya. Setup is starting. Ya, jadi loading. Nah, ini adalah tampilan Windows setup Windows 10 Superlight ya. English, langsung saja saya pilih next. Kemudian di sini akan saya pilih Windows Superlight yang Superlight aja. Ada yang error mungkin ya, tidak. Oke. Nah, di sini itu saya menggunakan ini boleh ya. Nah, di sini itu saya akan pilih Windows Superlight tanpa Defender. Dev ini adalah Defender ya. Nah, ini Windows Superlight tanpa Defender. Kemudian di sini akan saya klik next. Ya, jika teman-teman memilih yang ini pun nggak masalah ya. Semua caranya akan sama. Pilih yang saya pilih yang ini, kemudian saya klik next. Nah, di sini adalah hal yang penting banget ya untuk teman-teman tahu. Di sini ada partisi local disk. Local disk ini yaitu file yang D tadi. Kemudian yang bawah bootable ini adalah dari Windows 10. Ini jangan teman-teman hapus. Jika teman-teman hapus, otomatis partisi yang tadi itu rusak dan sistem Windows 10 yang tadi kita buat itu hilang. Ya kan? Nah, local disk nih, ini adalah data yang D ya. Kemudian yang saya itu mana yang ini nih? Yang saya itu yang partisi 2. Nah, yang partisi 2 nggak apa-apa, di sini akan kita format saja. Format. Nah, oke, kemudian yang satu sistem partisi tidak apa-apa, di format saja. Kemudian di partisi 2 ini langsung di delete saja ya. Nah, setelah itu delete. Partisi 1 pun delete. Jadi setelah di delete maka dia akan menyatu. Nah, sampai di sini, nah ini kita sudah berhasil nih menghapus file C dari Windows 11 tadi ya. Nah, kenapa disebut ini adalah file penting, adalah proses step yang penting? Karena pada proses ini kita bisa saja kehilangan data gitu. Bisa saja kehilangan data, bisa saja mungkin ada kesalahan. Nah, jadi harap diperhatikan untuk ukuran-ukuran dan nama dari partisi dari komputer teman-teman gitu kan. Nah, di sini kan contohnya ada bootable, itu adalah buat boot. Kemudian local disk, saya menamakan local disk. Yang enak sih menamakan data sih namanya, biar lebih enak ya tahu.
melaksanakan local disk. Nah, di sini berarti yang selain bootable local disk itu adalah dari file C dan sistem gitu. Oke, langsung saja di drive 0 unallocated space, kemudian kita klik next. Nah, ini sama seperti install menggunakan flash disk maupun menggunakan CD-ROM ya. Nah, jadi sama saja prosesnya seperti ini, hanya saja kita tidak memerlukan kedua alat tersebut. Hard disk eksternal atau mungkin flash disk atau enggak CD-ROM kita tidak menggunakan ya. Ini khusus atau mungkin kita manfaatkan hard disk internal yang ada pada komputer ini. Jadi sangat fleksibel, tapi dengan syaratnya komputer itu harus bisa kita operasikan gitu. Kalau misalkan komputernya sudah lemot banget, nggak bisa operasikan, mau tidak mau kita menggunakan flash disk atau CD-ROM. Nah, di sini memang lama ya, agak bisa melakukan proses sekitar 15 menitan. Nanti mungkin videonya akan saya percepat ya. Cek. Oke. Nah, ini tadi sudah di finishing update ya. Nah, kemudian di sini kita nunggu finishing up. Nah, dia akan melakukan restart otomatis selama 10 detik ya. Nah, di sini jika perbedaannya antara hard disk internal menggunakan flash disk atau CD-ROM, terkadang kita karena kita sudah men-setting boot ke flash disk, maka setelah restart kita harus cepat-cepat cabut flash disknya. Sedangkan untuk di hard disk internal, masa iya nyabut hard disk internal kan nggak bisa nyala gitu. Jadi dia akan secara otomatis akan masuk ke Windows 10 yang tadi diinstal karena Windows 11-nya sudah dihapus ya. Nah, di sini kita menunggu hingga dia booting. Perbedaannya di sini saya menggunakan Superlight atau mungkin Superlight dengan Windows 10 yang biasa itu beda ya. Kalau di Superlight ini pas bagian masuk nanti dia langsung masuk ke desktop dan meminta kita untuk mengubah password. Nah, di situ untuk Windows Superlight. Tapi kalau kita menggunakan Windows 10 yang biasa itu akan normal ya, meminta nama secara setting yang lainnya. Jadi teman-teman mau pilih pakai Windows yang Superlight, mau nyoba-nyoba silahkan, enggak pun enggak masalah. Tetapi untuk caranya itu semuanya sama seperti ini. Saya sudah praktekkan di beberapa Windows ya, seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10 maupun Windows 11, dia aman-aman saja. Jadi lancar. Jadi tidak perlu yang namanya kita menyeting BIOS segala macam ya, karena kita sudah disetting menggunakan isi BCD. Untuk aplikasinya akan saya upload di blog saya ya, di excelcom.blogspot.com. Teman-teman nanti bisa buka di link deskripsinya, itu akan saya cantumkan.
Oke, nah ini adalah tampilannya ya dari Windows 10 Superlight. Nah, di sini dia the user password be changed before sign in. Jadi kita disuruh untuk mengubah password Windows ini. Oke, di sini itu saya langsung klik saja, confirm langsung klik, kemudian langsung saya klik enter. Jadi di sini itu saya tidak menggunakan password. Oke, sorry, nggak bisa ya. Bisa ya. Preparing Windows. Nah, jadi di sini itu saya tidak menggunakan password. Nah, tapi di sini tulisannya itu administrator. Nggak masalah sih kalau menurut saya mah, kan. Tapi kalau memang teman-teman pengen yang Windows yang lain tuh nggak masalah ya. Jadi di sini pun kalau mau teman-teman mau nyoba silahkan. Nggak nyoba pun nggak apa-apa. Tapi caranya itu harus dipahami agar tidak salah, terutama saat melakukan format delete partisi. Oke, ini adalah tampilan dari Windows 10 Superlight ya. Nah, jadi dia langsung masuk ke desktop ya. Oke, ini adalah tampilannya. Nanti di sini pun nanti bakal ada dia lagi sedang loading. Ya kan? Nah, intinya itu caranya sama ya. Cara sama seperti yang tadi, teman-teman jika ingin menggunakan Windows yang lain pun nggak masalah. Oke, demikian video ini. Jika teman-teman senang dengan video ini, teman-teman bisa bantu channel saya dengan cara subscribe, like semua video yang teman-teman suka, kemudian share jika video itu memang bermanfaat untuk halayak banyak. Oke, terima kasih. Kembali lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.